Selamat datang di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation. Di kesempatan yang luar biasa ini kita sudah berada di hari Senin kembali, tepatnya tanggal 30 Mei 2022. Dan di video yang saat ini Anda tonton, saya akan membawakan sebuah materi, sebuah topik dengan judul yang cukup panjang, terdiri dari 4 kalimat. Dan judul ini saya ambil ketika saya mendengarkan pembabaran Dharma dari seorang biku, dan biku ini sudah almarhum. Sengaja saya memilih topik ini karena saya akan mempertegas, saya akan mengulas khususnya kepada Anda-Anda sekalian yang saat ini sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit, dan yang sering kali terjadi bahwa ketika ada sebuah tunggakan hutang kartu kredit, debitur atau pemegang kartu kredit atau card holder adalah yang dianggap paling bersalah, dan bank atau kreditur merasa merekalah yang benar. Ini seringkali terjadi ketika bagian collection department bank penerbit kartu melakukan penagihan yang dilakukan oleh kolektor mereka. Entah itu dilakukan oleh kolektor debt call-nya, kolektor yang melakukan penagihan dengan cara datang, bisa jadi datang ke rumah, atau bisa jadi datang ke tempat bekerja pemegang kartu kredit atau card holder yang saat ini sedang menunggak. Juga dilakukan oleh kolektor desk call-nya, kolektor yang melakukan penagihan melalui sarana telekomunikasi, melalui telepon. Entah yang dihubungi adalah nomor fixed line rumah tinggal atau tempat bekerja, ataupun langsung ke nomor handphone pemegang kartu kredit atau card holder yang saat ini sedang menunggak. Oleh karena itu, saya akan membawakan sebuah judul yang bisa mengingatkan bahwa itu tidak 100% kesalahan debitur yang saat ini sedang menunggak atau pemegang kartu kredit atau card holder. Judul video yang saat ini Anda tonton adalah dengan adanya ini, maka adanya itu. Dengan munculnya ini, maka muncullah itu. Dengan tidak adanya ini, maka tidak adanya itu. Dengan lenyapnya ini, maka lenyaplah itu. Jadi judul yang
saya kutip dari sebuah pembabaran Dharma ini adalah sangat-sangat luar biasa untuk membukakan wacana edukasi bahwa tidaklah benar jika mana terjadi gagal bayar hutang kartu kredit atau tunggakan hutang kartu kredit yang saat ini sedang terjadi, tidaklah 100% itu kesalahan pemegang kartu kredit atau card holder yang saat ini sedang menunggak. Karena semua ini atas dasar adanya produk yang telah ditawarkan kepada debitur atau nasabah dari bank sebagai kreditur menawarkan produk kepada debitur atau nasabahnya. Dan kalau kita mengacu data dari Bank Indonesia bahwa memang produk hutang kartu kredit ini mulai trending di tahun 2007. Data dari Bank Indonesia di tahun 2007 itu sudah ada 9,1 juta kartu kredit kepada nasabah, dan peningkatannya cukup luar biasa. Tercatat sampai dengan Februari 2011 yang tadinya di 2007 9,1 telah terbit kartu kredit 9,1 juta, di sampai dengan Februari 2011 telah terbit 13,8 juta. Dan ini kartu kredit yang ada dipasarkan oleh 21 bank penerbit kartu, 5 besar yang menguasai atau mendominan produk kartu kredit yang saat itu terjadi adalah pertama Bank BCA. Tercatat sejumlah 2.200.000 kartu kredit. Ranking keduanya dipegang oleh Bank Mandiri sejumlah 2 juta kartu kredit. Ranking tiganya dipegang oleh BNI sejumlah 1,6 kartu kredit. Ranking 4-nya dipegang oleh Citibank dengan kartu yang beredar 1,5 juta kartu kredit. Dan ranking 5-nya dipegang oleh Bank CIMB dengan jumlah 1 juta kartu kredit. Jadi di sini menurut data dari Bank Indonesia tahun 2007 saja nilai transaksi yang terjadi atas produk hutang kartu kredit ini senilai 72,6 triliun. Di tahun 2010 tercatat di Bank Indonesia nilai transaksi produk kartu kredit ini menembus nilai 163,2 triliun. Di sini saya akan tegaskan bahwa tidaklah bijak jika mana
kolektor tadi itu mengatakan bahwa debitur adalah yang paling salah, mengemplang, merampok, beretika tidak baik dengan adanya tunggakan hutang yang saat ini sedang terjadi. Padahal kalau kita mau telaah asal muasalnya, dan ini sekaligus menepati janji saya menyinggung tentang Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17 di ASP poin 1 sampai 7, kemudian 9 dan 10. Di sana tercantum jelas aturan main jika mana bank sebagai penerbit kartu kredit akan memberikan pada nasabahnya, debiturnya, card holder atau pemegang kartu kredit. Tata caranya ada tentang usia, tentang pendapatan minimum, tentang jumlah kartu kredit yang diperbolehkan dipegang oleh satu nasabah atau card holder atau debitur atau pemegang kartu kredit. Itu semuanya telah diatur. Jadi kalau misalkan ada tunggakan yang saat ini terjadi, coba kita telaah lagi. Kalau kita ini apply kartu kredit, pastilah kuncinya, pemegang kunci timbulnya kartu kredit atau terbitnya kartu kredit yang sudah saya kasih contoh tadi, 100% yang pegang kendali dengan terbitnya atau approvalnya kartu ini adalah bank. Tim analisanya yang telah bekerja mensurvei kelayaan pemegang kartu kredit, debitur atau card holder yang diberi fasilitas hutang. Jika bagian bank melalui tim analisnya ketat, mempunyai prosedur-prosedur yang sudah baku dan tidak semata-mata bermain spekulasi. Kenapa saya katakan bermain spekulasi? Karena mayoritas bank penerbit kartu kredit memasarkan produknya juga memakai pihak ketiga, dan akhirnya ketika terjadi macet juga memakai pihak ketiga. Dan jika 100% ini disalahkan kepada debiturnya yang saat ini sedang menunggak, rasanya kurang bijak, dan rasanya ini sebuah hal yang penghakiman yang sangat-sangat luar biasa keterlaluan. Apa gunanya penganalisa, analis? Dan ini semua tidak lain tidak bukan, saya pertegas lagi, saya ulang-ulang setiap kali video-video yang saya buat, bahwa terjadinya tunggakan hutang kartu kredit ini juga tidak terlepas adanya hal-hal yang menunjang, yang membuat pemegang kartu kredit ini menjadi konsumtif, seperti adanya promo-promo, seperti adanya fasilitas yang tidak seharusnya itu ada, tapi bank menutup mata. Dengan ada fasilitas tarik tunai, di kartu kredit kan memang ada fasilitas tarik tunai melalui ATM.
Dan ketika fasilitas tarik tunai melalui ATM ini mahal rate-nya, ini ada celah yang dimanfaatkan melalui tarik tunai merchant, atau boleh kita istilahkan gesek tunai, tarik tunai kartu kredit. Jadi bank tutup mata dengan adanya merchant atau gerai-gerai ya, merchant itu gerai yang seolah-olah menerima pembayaran atas pembelian sebuah produk. Tapi yang terjadi ketika kartu ini ditransaksikan di merchant melalui mesin edisi, sejumlah nilai yang ditransaksikan, pemegang kartu kredit atau card holder ini tidak menerima barang yang diperdagangkan, tapi menerimanya adalah uang tunai dengan sebuah potongan fee yang nilainya jauh lebih murah dibandingkan ketika pemegang kartu kredit atau card holder menggunakan tarik tunai melalui ATM. Ini bukan rahasia umum. Bahkan yang saat ini sedang terjadi adalah tarik tunai melalui platform-platform online. Jadi di era digital ini seolah-olah kita belanja di sebuah merchant, tapi melalui online, melalui platform. Tapi kita ini sebenarnya tidak membeli barang tersebut. Tidak lain tidak bukan, setelah transaksi ini approval berhasil, merchant tidak memberikan barang, tapi memberikan uang tunai dipotong fee. Ini bukan rahasia umum dan ini masif terjadi dan bank tutup mata. Jadi kalau terjadi adanya tunggakan kartu kredit, ini tolong tidak hanya mempersalahkan kepada pemegang kartu kredit atau card holder, karena tidak lain tidak bukan kartu kredit ini bisa terbit atas adanya permohonan dari calon pemegang kartu kredit. Itu kuncinya 100% di bank penerbit kartu itu sendiri. Kalau ini bisa muncul, artinya sudah melalui proses survei, proses analis, dan ketika itu sudah muncul, artinya tidak 100% ini kesalahan dari pemegang kartu kredit card holder. Ini bukan kesalahan murni 100% dari kita yang saat ini sedang menunggak, tapi ini juga terkait keterlibatan dari bank penerbit kartu. Kenapa bagian tim analisanya approve? Kenapa bagian bank mengeluarkan promo-promo yang seringkali membuat pemegang kartu kredit atau card holder ini terlena, terbuai. Dan juga sudah saya katakan tadi, adanya fasilitas-fasilitas yang tidak seharusnya dibiarkan oleh bank dengan adanya penerbitan edisi untuk ke merchant yang disalahgunakan. Yang seharusnya edisi yang diterbitkan untuk merchant ini tidak lain tidak bukan untuk agar supaya penjualan produknya itu semakin meningkat, tapi disalahgunakan untuk jasa tarik tunai. Dan ini sebenarnya OJK
juga Bank Indonesia yang harus segera gencar, masif untuk memberantas, memperketat syarat-syarat untuk mengajukan kartu kredit, memberantas bank yang menerbitkan edisi yang tidak mau mengontrol apakah ini merchant sesungguhnya real merchant atau ini merchant tarik tunai. Dan ini juga satu lagi yang akan saya pertegas, kecuali tadi membuat pemegang kartu kredit atau card holder terlena atas program-program yang ada ataupun tarik tunai. Ada satu hal yang saya pertegas, bahwa dalam kehidupan ini ada hal yang di luar kontrol kita. Saya umpamakan diri saya sendiri. Ketika saya memiliki kartu kredit dan saya menggunakan dengan kesungguhan hati, sudah saya pikirkan pendapatan yang saya dapat versus pengeluaran yang saya keluarkan itu adalah minimal balance. Tapi karena sebuah hal yang tidak dapat saya kontrol, terjadi adanya konflik internal keluarga, terjadi adanya ketidakharmonisan dengan mantan istri saya. Ini semua membuat pekerjaan tidak bisa konsentrasi, carut marut, dan akhirnya pendapatan menurun padahal pengeluaran ini tetap. Jadi ini faktor-faktor yang harus saya ungkapkan, tidak hanya mempersalahkan pada pemegang kartu kreditnya. Karena ingat, manusia bisa sakit sewaktu-waktu. Manusia bisa mengalami kecelakaan sewaktu-waktu. Kecelakaan, tragedi ini bisa menimpa kita sewaktu-waktu, dan ini di luar kontrol pemegang kartu kredit atau card holder. Bisa sewaktu-waktu perusahaan kita mengalami guncangan. Contohnya yang baru saja terjadi dan masih terasa adalah munculnya pandemik virus COVID-19. Inilah kenapa saya membuat video dengan judul yang cukup panjang, sekaligus mengingatkan kepada pemegang kartu kredit atau card holder yang saat ini sedang menunggak. Ketika Anda sedang mengalami masalah ini, problematika ini, jangan Anda merasakan Anda yang paling salah dan bank yang paling benar. Anda tidak akan pernah menunggak hutang kartu kredit jika Anda tidak di-approval oleh bank penerbit kartu kredit. Dan mungkin Anda sedang menunggak hutang kartu kredit tidak artinya Anda mungkin konsumtif, Anda mungkin terjebak dalam sebuah lingkaran gali lubang tutup lubang melalui cara tarik tunai yang masif terjadi. Dan ketika itu sudah terjadi, Anda tidak boleh merasa Anda merugikan pihak bank, karena ini semua adalah murni bisnis. Kita melakukan transaksi, misalkan kita member SIN atau beranggota sejak tahun berapa. Kebetulan saya mayoritas di tahun 2004 dan saya mengalami gagal bayar di tahun 2013. Itu artinya sudah ada subsidi, ada take and give.
Mohon maaf, mungkin kalau subsidi kurang tepat, tapi take and give yang mungkin lebih tepat. Artinya saya sudah memberikan keuntungan kepada bank penerbit kartu. Kalau saya kasih contoh, saya punya sejak tahun 2004 dan saya macet sejak 2013. Saya mempunyai pengharapan bank menganalisa 9 tahun perjalanan kerjasama antara kreditur dan debitur ini sudah terjalin dengan baik dan benar, dan itu artinya ketika saya sedang menunggak dan sampai saat ini saya belum mampu menyelesaikan hutang yang saat ini terjadi, tidak serta-merta saya tidak kooperatif, saya menggemplang, saya merampok, saya maling. Ini semua sudah saya tekankan di setiap kali video, bahwa tidak akan ada orang yang tidak melakukan pembayaran hutang kartu kredit yang saat ini sedang terjadi jika dalam kondisi finansial yang baik-baik saja. Semoga video ini bermanfaat, semoga Anda bisa mengambil makna dari materi yang saya bawakan, saya paparkan, dan sekali lagi saya berharap Anda semua termasuk saya tetap memiliki sebuah semangat optimis untuk bisa bangkit dari keterpurukan yang saat ini sedang terjadi. Semoga Anda senantiasa dalam kondisi sehat, penuh dengan berkat, dan jangan pernah menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.